Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang semuanya. Pada kesempatan ini saya akan presentasikan keseluruhan dari modul pengujian perangkat lunak. Nah, modul ini merupakan modul yang membahas secara menyeluruh bagaimana sebuah perangkat lunak diuji, mulai dari tahap paling dasar yaitu unit testing hingga tahap akhir yaitu user acceptance test. Pada presentasi ini saya harap di akhir sesi kita semua punya gambaran yang jelas tentang apa itu software testing, kenapa penting, dan bagaimana cara melakukannya secara sistematis. Baik, kita akan mulai. Pertama-tama perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Boris Muhyiddin dari kelas DSC. Nah, untuk overview dari presentasi kali ini, sebelum masuk ke materi, saya ingin kasih gambaran terlebih dahulu. Kita akan membahas 9 bahasan pada presentasi kali ini. Dimulai dari yang pertama, yang membahas pengantar pengujian perangkat lunak. Lalu yang kedua, membahas tentang perencanaan pengujian dan setup environment. Lalu yang ketiga, ada unit testing dengan black box test case. Dan juga yang keempat, ada unit testing dengan white box test case. Lalu yang kelima, ada automation unit testing dengan pengantar PHP unit. Lalu yang keenam, juga ada automation unit testing dengan menguji kelas dengan PHP unit. Lalu yang ketujuh, ada integration testing. Dan yang kedelapan, ada system testing. Lalu yang terakhir, ada user acceptance test. Jadi alurnya sangat runtut ya, dari yang paling kecil yaitu menguji satu fungsi sampai yang paling besar, yaitu menguji keseluruhan sistem bersama pengguna nyata. Oke, kita lanjut. Apa itu software testing? Nah, pertanyaan yang harus kita jawab dulu. Ada 3 definisi dari para ahli yang perlu kita pahami. Yang pertama dari Myers dari tahun 1976. Beliau mendefinisikan testing sebagai proses mengeksekusi program dengan satu tujuan utama, yaitu mencari kesalahan. Nah, kata kuncinya adalah mencari kesalahan, yang dimana bukan membuktikan program sudah benar. Lalu yang kedua, dari Hetzel tahun 1988. Menurutnya, testing adalah proses membangun kepercayaan bahwa program atau sistem akan melakukan apa yang kita harapkan. Ini dari sudut pandang yang sedikit berbeda, cenderung lebih ke arah yang membangun keyakinan. Tapi yang paling penting di sini adalah kutipan dari pernyataan Dijkstra tahun 1972. Beliau berkata, testing hanya bisa menunjukkan keberadaan kesalahan, tapi tidak bisa membuktikan ketiadaan kesalahan. Nah, ini sangat penting untuk dipahami, artinya sebanyak apapun kita menguji dan tidak menemukan bug, itu bukan berarti program kita sudah bebas dari bug. Nah, itulah kenapa pengujian harus dilakukan selengkap dan seteliti mungkin. Nah, secara garis besar, software testing adalah bagian dari proses yang disebut verification and validation, atau disingkat VNV ya. Tujuannya adalah mencari berbagai macam error dan problem, serta membantu developer untuk memperbaiki defect yang ditemukan. Lanjut ke bahasan verification and validation. Nah, kita perlu bedakan dua konsep yang tertukar, yaitu antara verification dan validation. Nah, verification itu menjawab pertanyaan, apakah kita membangun produk dengan cara yang benar? Nah, fokusnya pada proses pembangunan. Nah, tekniknya berupa inspeksi dan review, lalu juga memeriksa apakah kode sesuai dalam pengimplementasiannya dalam fungsi tertentu dengan benar atau sesuai dengan spesifikasi. Nah, untuk validation itu menjawab pertanyaan yang berbeda. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita membangun produk yang benar? Nah, fokusnya pada kesesuaian dengan kebutuhan pengguna. Jadi tekniknya berupa pengujian tradisional dengan eksekusi program dengan kasus uji. Jadi analogi sederhananya adalah bayangkan kita membangun sebuah jembatan. Verification memastikan jembatan itu dibangun sesuai blueprint dan standar teknik yang benar. Validation memastikan jembatan itu memang dibangun di tempat yang tepat dan menghubungkan dua titik yang memang perlu dihubungkan. Menurut Barry Boom,
Salah satu perintis software engineering merangkumnya dengan sangat elegan. Verification. Are we building the product right? Validation. Are we building the right product? Nah, itu adalah dua pertanyaan yang berbeda, tapi sama-sama penting. Lanjut. Jenis-jenis kesalahan software. Nah, sebelum kita lanjut, penting untuk memahami hierarki kesalahan dalam software. Ada 3 istilah yang harus kita bedakan, yaitu fault, error, dan failure. Nah, fault ini adalah sumber masalahnya. Juga bisa disebut bug atau defect. Nah, ini adalah bagian kode yang salah ditulis oleh programmer. Lalu, software error. Nah, software error ini adalah kondisi atau status sistem yang salah akibat adanya fault. Lalu yang kedua, ada software error. Nah, ini adalah kondisi atau status sistem yang salah akibat adanya fault. Nah, error adalah akibat langsung dari fault. Lalu yang terakhir ada software failure. Nah, ini adalah kegagalan yang akhirnya terlihat oleh pengguna. Nah, failure sendiri adalah dampak yang dirasakan secara nyata. Nah, contoh konkretnya begini. Sebuah aplikasi perbankan dilaporkan gagal beroperasi. Nah, itu adalah software failure. Setelah kita selidiki, ternyata ada kesalahan pada perhitungan bunga. Nah, itu adalah software error. Dan setelah dicari lebih dalam, sumber kesalahan ditemukan pada fungsi called interest. Nah, yang kodenya salah. Nah, itu adalah fault atau bug. Jadi urutannya adalah yang pertama fault, yang kedua error, yang ketiga failure. Nah, kenapa ini penting? Jadi, karena saat melakukan testing, kita ingin menelusuri failure sampai ke faultnya. Nah, menemukan failure itu mudah, pengguna yang lapor. Yang sulit dan yang memerlukan testing yang baik adalah menemukan faultnya. Lanjut, kita ke aktivitas pengujian. Nah, ada 4 tahap utama. Yang pertama, ada tahap perencanaan uji. Nah, di sini kita merencanakan apa saja yang akan kita uji, kapan waktunya, dan berapa sumber daya yang dibutuhkan, baik itu penguji, hardware, software, maupun tools pengujian. Lalu kita juga dapat menyediakan prosedur ujinya. Lalu tahap yang kedua, yaitu adalah perancangan pengujian. Nah, di sini kita membuat yang namanya test case. Nah, step test case berisi data input yang akan dimasukkan, seperti expected result atau hasil yang diharapkan, dan cara menilai apakah hasilnya sudah benar atau belum. Lalu yang ketiga, ada eksekusi pengujian. Kita akan jalankan test case yang sudah dibuat, dan hasilnya hanya ada 2, lolos atau tidak lolos. Lalu tahap yang keempat, itu adalah laporan pengujian. Nah, laporan pengujian ini adalah semua hasil pengujian yang dirangkum, lalu diserahkan ke tim developer untuk dilaksanakan bug fixing. Satu hal yang perlu diingat, aktivitas pengujian itu mahal, baik dari sisi waktu maupun biaya. Nah, maka dari itu, modul ini menekankan bahwa efektivitas lebih diutamakan daripada efisiensi. Jadi, kita tuh tidak boleh mengorbankan kelengkapan pengujian hanya demi menghemat waktu. Kita lanjut ke perencanaan pengujian. Nah, output utama dari perencanaan pengujian ini adalah sebuah dokumen yang disebut test plan atau rencana pengujian. Nah, dokumen ini adalah panduan lengkap sebelum pengujiannya dilaksanakan. Lalu, apa saja sih isi dari test plan itu? Nah, setidaknya ada 6 komponen penting. Yang pertama ada tujuan pembuatan dokumen, yaitu menjelaskan untuk apa dokumen ini dibuat dan ditujukan untuk siapa. Lalu yang kedua, ada ruang lingkup pengujian. Nah, ini mendefinisikan batasan-batasan yang ada di dalam ruang lingkupnya, seperti modul apa saja yang akan diuji dan mana yang tidak termasuk dalam cakupannya. Lalu yang ketiga, ada overview sistem. Nah, ini mendeskripsikan secara singkat tentang sistem yang akan diuji, tetapi fitur utamanya apa saja. Lalu yang keempat, ada sumber daya. Nah, baik perangkat keras, perangkat lunak, maupun sumber daya manusia yang terlibat dalam proses pengujian. Lalu yang kelima, ada strategi dan metode pengujian. Yaitu metode apa saja yang akan kita digunakan. Apakah black box, apakah white box, atau kombinasi dari keduanya.
Lalu yang keenam, ada jadwal pengujian. Nah, ini jadwal pengujiannya diisi per use case, terus siapa PIC-nya, dan kapan jadwalnya. Lalu dokumentasi plan ini sangat penting karena menjadi acuan bersama antara tim pengujian dan tim pengembang. Lanjut ke setup environment. Nah, kita juga membahas setup environment untuk menyiapkan semua tools yang dibutuhkan sebelum mulai pengujian di sini. Ada 3 tools utama yang dibahas di sini. Yang pertama adalah SAM. Nah, SAM ini adalah paket web server lokal yang berisi Apache dan MySQL. Nah, ini digunakan sebagai environment untuk menjalankan aplikasi PHP berbasis web yang kita uji. Lalu yang kedua ada Composer. Nah, ini adalah dependency manager untuk PHP. Jadi fungsinya itu mirip seperti npm di Node.js atau pip di Python. Nah, dia juga mengelola library dan package yang dibutuhkan oleh proyek secara otomatis. Nah, kenapa sih Composer itu penting? Nah, karena gini, tanpa Composer kita harus download library terlebih dahulu satu persatu secara manual. Jadi kesannya agak ribet sih. Dan mengurus semua dependensinya secara sendiri. Nah, jadi dengan Composer itu cukup satu perintah, semua library yang lain dibutuhkan, termasuk library yang bergantung pada library lain akan terinstall secara otomatis. Lalu juga Composer menggunakan repository bernama Packdis yang saat ini menyimpan lebih dari 83.000 package PHP. Lalu yang ketiga ada PHP Unit. Nah, ini adalah framework untuk automated unit testing di PHP. Cara installnya juga mudah, cukup jalankan Composer require PHP Unit / PHP Unit di terminal. Jadi verifikasi instalasi ini bisa dilakukan dengan perintah PHP Unit minimum version jika dicoba di terminal masing-masing. Kalau sudah muncul versinya, berarti PHP Unit siap digunakan. Lanjut ke tingkatan pengujian. Di sini kita akan membahas strategi dan tingkatan pengujiannya. Ada 4 level pengujian yang perlu dipahami. Nah, masing-masingnya memiliki fokus yang berbeda. Level pertama yaitu unit testing. Nah, ini adalah pengujian pada bagian terkecil dari kodenya, yang dimana satu fungsi atau satu prosedur dilakukan pertama kali sebelum unit-unit tersebut digabungkan. Lalu yang kedua ada integration testing. Nah, setelah unit diuji secara terpisah, lalu digabungkan. Nah, integration testing memeriksa apakah penggabungan ini berjalan secara benar-benar, apakah antar unit ini bisa berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Lalu level ketiga ada sistem testing. Nah, setelah semua unit terintegrasi menjadi satu sistem utuh, dilakukan sistem testing. Nah, fokusnya bukan lagi pada fungsionalitas individual, tetapi pada kinerja sistem secara keseluruhan dan dalam environment yang sesungguhnya. Lalu dalam level yang keempat ada acceptance testing. Nah, di sini adalah tingkat pengujian terakhir yang dimana dilakukan oleh pengguna akhir. Nah, apakah sistem bisa memenuhi ekspektasi bisnis mereka? Nah, di sini jenisnya ada di UAT atau User Acceptance Test Testing dan BAT atau Business Acceptance Testing. Nah, jadi penting buat kita untuk dipahami bahwa keempat level ini dilakukan secara berurutan. Jadi kita nggak bisa melakukan sistem testing sebelum unit testing dan integration testing selesai. Lanjut kita ke pembahasan black box testing. Nah, apa itu black box testing? Jadi sederhananya, kita menguji program tanpa melihat kode di dalamnya. Ibarat kotak hitam lah black box itu. Jadi kita hanya tahu ada input yang masuk dan output yang keluar. Jadi kita nggak peduli bagaimana prosesnya di dalam gitu. Jadi black box testing ini basisnya pada spesifikasi fungsional, yaitu apa yang seharusnya dilakukan oleh program, karena itulah disebut juga functional testing. Lalu ada dua metode utama dalam black box testing. Yang pertama, ada metode pertamanya equivalence class partitioning atau ECP. Nah, jadi idenya adalah dari sekian banyaknya kemungkinan input, sebenarnya ada kelompok-kelompok input yang akan diperlakukan sama oleh program.
Nah, kelompok-kelompok ini disebut kelas ekuivalen. Jadi, kita cukup pilih salah satu sampel dari setiap kelas. Untuk aturannya, untuk setiap kondisi input, buat satu kelas valid dan dua kelas invalid. Untuk metode yang kedua, ada yang namanya Boundary Value Analysis atau BVA. Nah, ini adalah pelengkap dari ECP. Jadi, fokusnya adalah pada nilai-nilai batas antar kelas. Kenapa batas? Karena disinilah programmer paling sering membuat kesalahan. Misalnya, menulis lebih dari, padahal seharusnya adalah lebih dari sama dengan. Jadi, BVA mengarahkan kita untuk menguji nilai tepat di batas bawah dan batas atas dari sebuah range yang valid. Kedua metode ini hampir selalu digunakan bersama-sama untuk hasil yang lebih komprehensif. Lanjut, di sini ada contoh ECP dan BVA. Nah, mari kita lihat dulu contoh konkretnya agar lebih mudah dipahami. Nah, jadi kasusnya adalah program yang seharusnya mengecek apakah seorang bisa memilih. Nah, syaratnya umurnya harus 17 tahun ke atas. Nah, di sini ada tabel. Dengan ECP, kita identifikasi dua kelas. Yang pertama, kelasnya adalah ada di umur di bawah 17 tahun. Itu tidak bisa memilih. Kita pilih satu sampel, misalnya umur 5 tahun. Lalu kelas kedua, umur 17 tahun ke atas. Di sini kita juga bisa memilih. Kita pilih satu sampel yang misalnya umurnya adalah 25 tahun. Jadi dengan BVA ini, kita fokus ke nilai batas, yaitu angka 17. Misalkan kita uji di umur 16. Tepat satu di bawah batas, harusnya kan tidak bisa memilih jadi pemilih ya. Lalu kita uji di umur 17, tepat di batas. Seharusnya kita harus bisa memilih. Nah, jadi ada total 4 test case dari kasus yang sederhana ini. Nah, jadi perhatikan perbedaannya. ECP itu menilai yang mewakili kelas, sedangkan BVA memilih nilai yang ada di pinggir batas. Jadi keduanya saling melengkapi sebenarnya. Jadi dalam praktik nyata, table test case seperti ini yang akan kita isi dengan kolom nomor, input, expected result, hasil aktual, dan kesimpulannya seperti apa. Kita lanjut ke white box testing. Nah, jadi berbeda dengan black box. White box ini membuka kode. Jadi si kode itu ibaratnya itu diobok-obok lah istilahnya. Jadi kita melihat struktur internal program dan membuat test case berdasarkan alur kode yang ada di dalamnya. Karena itulah disebut structure based testing. Nah, ada 3 konsep kunci di sini. Nah, jadi ada control flow graph atau CFG, yang CFG ini adalah representasi visual dari alur eksekusi kode. Nah, setiap statement dasar, setiap kondisi if, setiap percabangan, semua digambarkan sebagai node dan edge dalam sebuah graph. Nah, dengan CFG ini, kita bisa melihat secara jelas semua kemungkinan jalur yang bisa dilalui oleh program saat dieksekusi. Lalu ada yang namanya psychrometric complexity. Nah, ini adalah angka yang menunjukkan seberapa kompleks sebuah program secara logikanya. Lebih spesifik, angka ini menunjukkan berapa banyak jalur independen yang ada di dalam program. Jadi semakin tinggi psychrometric complexity-nya, semakin kompleks juga programnya dan juga semakin banyak test case yang dibutuhkan. Nah, lalu ada test case path. Jadi prinsipnya sederhana sih. Setiap jalur independen yang teridentifikasi dari psychrometric complexity harus ada setidaknya satu test case-nya. Dan ini memastikan setiap baris kode pernah dieksekusi seenggaknya sekali. Jadi dari kombinasi ketiga konsep ini membentuk teknik yang disebut basis path testing. Lanjut, di psychrometric complexity ini kita lihat bagaimana psychrometric complexity ini dihitung. Rumusnya adalah V, G, E dikurangi N plus 2. Di mana E ini adalah jumlah edge atau panah dalam CFG dan N adalah jumlah node atau titik.
Kita misalkan ambil contoh dari fungsi login. Nah, dari source code fungsi login yang ada di modul, setelah kita gambarkan CFG-nya, kita dapatkan 10 edge dan 9 node. Maka kita masukkan ke rumus V G sama dengan 10 min 9 plus 2 sama dengan 3 path. Artinya ada 3 jalur independen yang harus kita uji. Ada path pertama, username benar, password benar, yang menghasilkan login berhasil. Lalu dalam path 2, user benar, password salah, yang menghasilkan login gagal. Lalu yang di path 3, username salah, langsung gagal. Jadi tidak perlu cek password. Nah, ketiga path ini menjadi 3 test case kita. Nah, ini sangat sistematis dan tidak ada yang terlewat. Berbeda dengan pendekatan intuisi yang mungkin hanya memikirkan 2 kasus, benar dan salah. Jadi white box testing ini memastikan semua jalur kode tercakup. Langkah-langkah dalam membuat test case dengan berbasis path ada 4. Yang pertama, kita gambarkan dulu CFG dari source code-nya, lalu juga kita hitung cyclomatic complexity-nya, lalu kita tentukan semua independent path dan juga buat test case untuk setiap path. Kita lanjut ke bagian pengantar PHP unit. Nah, jadi sejauh ini kita sudah tahu cara merancang test case. Tapi bayangkan kalau kita sudah punya ratusan test case. Nah, jadi tidak mungkin kita menjalankannya satu persatu secara manual setiap kali ada perubahan kode. Nah, disinilah automated testing berperan. Nah, PHP unit adalah framework testing untuk PHP yang memungkinkan kita untuk menulis test case dalam bentuk kode, lalu menjalankannya secara otomatis dengan satu perintah di terminal. Nah, konsep intinya adalah assertion, sebuah pernyataan benar salah yang kita tulis untuk memverifikasi bahwa kode kita berjalan sesuai harapan atau tidak. Assertion yang paling sering digunakan yaitu ada assert true yang memastikan nilai bernilai true. Lalu ada assert false yang memastikan nilai bernilai false. Lalu yang ketiga ada assert equals yang memastikan dua nilai sama tanpa peduli tipe datanya apa. Lalu yang keempat ada assert same yaitu memastikan dua nilai sama dan tipe datanya sama. Lalu yang kelima ada assert hash key, array hash key untuk memeriksa apakah sebuah key ada dalam array. Jadi PHP unit ini memiliki 90 jenis assertion, tapi 5 di atas sudah mencakup sebagian besar kebutuhan untuk pengujian kita sehari-hari. Kita lanjut ke fitur lanjutan PHP unit. Nah, selain assertion dasar, PHP unit juga punya 2 fitur lanjutan yang sangat berguna. Yang pertama ada app depends. Nah, ini adalah annotation yang memungkinkan satu tes bergantung pada hasil tes lain. Misalnya, tes untuk fungsi push bergantung pada keberhasilan tes empty. Nah, jika tes pertama gagal, tes yang bergantung padanya akan otomatis dilewati. Nah, ini akan memastikan pengujian dilakukan secara berurutan dan logis. Jadi kita tidak akan menguji apakah bisa menambahkan data ke dalam stack kalau stacknya sendiri belum terbukti kosong dengan benar. Yang kedua ada add data provider. Nah, ini memungkinkan kita untuk menyuplai banyak set data ke satu fungsi teks. Jadi kita tidak perlu menulis satu tes untuk setiap kombinasi include. Cukup satu fungsi tes dan satu fungsi provider yang berisi semua data. Nah, di sini ada kode. Nah, jadi misalkan di sini contohnya ya. Fungsi tes add diuji dengan 4 set data sekaligus. 0 tambah 0 sama dengan 0, 0 tambah 1 sama dengan 1, lalu 1 tambah 0 sama dengan 1, dan 1 tambah 1 yang sengaja dibuat salah dengan expected 3 untuk melihat bahwa PHP unit menandainya sebagai value. Nah, dengan add data provider, satu fungsi tes bisa menjalankan puluhan kasus uji sekaligus, sehingga sangat efisien. Lanjut, menguji kelas dengan PHP unit. Nah, jadi dalam menguji kelas ini ada yang namanya test driver dan stub. Nah, test driver ini adalah sebuah program yang pengujiannya
menguji program pengujian itu sendiri. Jadi kelas yang berisi semua test case kita akan panggil unit yang diujinya. Di PHP unit ini adalah kelas yang di-extend dari test case. Test driver bertanggung jawab memasukkan input, memanggil fungsi yang diuji, dan memeriksa hasilnya. Lalu selanjutnya stub. Nah, stub ini adalah solusi ketika unit yang ingin kita uji bergantung pada unit lain yang belum selesai dibuat. Nah, atau yang ingin kita isolasi dari pengujian. Nah, stub melakukan simulasi fungsi yang artinya dia tidak benar-benar mengimplementasikan logika asli, tetapi memberikan nilai kembalian yang sudah ditentukan. Nah, di sini ada kode, contohnya di PHP unit ini kita membuat stub dengan sintak this create mock. Lalu kita bisa tentukan kalau metode ini dipanggil, kembalikan nilai ini. Nah, kenapa ini penting? Nah, karena unit testing ini seharusnya menjadi satu unit secara terisolasi. Jadi, kalau fungsi yang kita akan uji bergantung pada database, kita tidak mau pengujian kita gagal hanya karena database sedang down. Jadi, dengan stub ini kita bisa mensimulasikan respon database tanpa perlu database yang sesungguhnya. Lanjut, kita ke integration testing. Nah, untuk integration testing ini sendiri, jadi kita analogikan terlebih dahulu. Nah, jadi unit testing itu seperti memastikan setiap komponen mobil berfungsi dengan baik secara terpisah. Mesin oke, rem oke, setir oke. Nah, tapi di integration testing, kita memastikan semua komponen itu berfungsi dengan benar ketika dipasang bersama. Bisa saja semua unit lolos unit testing secara individual, tapi ketika digabungkan, muncul masalah baru. Misalnya, data yang dikirim dari modul A formatnya tidak sesuai dengan yang diharapkan dari modul B. Yang diuji dalam integration testing adalah relasi antar kelas, dulu juga relasi antar modul, lalu relasi antar komponen, dan interaksi pada GUI. Di tabel ada 3 strategi penggabungan yang bisa dipilih. Yang pertama ada top down, yaitu memulai dari modul level atas, lalu turun ke bawah. Nah, keuntungannya tidak butuh test driver, tapi kekurangannya butuh banyak stub karena modul bawah belum ada. Selanjutnya ada bottom up. Nah, mulai dari modul level bawah, lalu naik ke atas. Keuntungannya tidak butuh stub, tapi kekurangannya butuh banyak test driver. Lalu yang ketiga ada sandwich. Nah, jadi sandwich ini adalah kombinasi dari keduanya. Mulai dari atas dan bawah sekaligus, lalu bertemu di tengah. Jadi, pemilihan strategi ini tergantung pada arsitektur dan ketersediaan komponen yang sudah selesai dikembangkan. Selanjutnya, ke contoh integration testing. Nah, jadi contoh pertama di sini relasi antar modul login dan modul menu. Ketika user memasukkan ID dan password, sistem harus memanggil modul menu yang sesuai dengan role user tersebut. Jika login sebagai admin, modul kelola user yang dipanggilnya. Jika sebagai anggota biasa, modul yang berbeda. Lalu contoh kedua, relasi antar modul keranjang, belanja, dan modul pembayaran. Ketika user menekan tombol lanjut ke pembayaran, modul pembayaran seharusnya menerima daftar barang dari keranjang dan menghasilkan tagihan yang benar sesuai rumus perhitungan. Nah, jadi pengujian ini dilakukan dengan metode black box. Kita tidak perlu melihat kode di dalamnya, yang penting input masuk dan output yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Jadi output dari praktikum ini adalah dokumen integration test plan yang berisi semua relasi yang diuji beserta hasilnya. Lanjut ke sistem testing. Kalau integration testing memastikan unit-unit bekerja bersama, sistem testing menguji sistem secara utuh dalam environment yang sesungguhnya. Fokusnya sudah bergeser dari apakah fitur ini berjalan ke apakah sistem ini siap digunakan di dunia nyata. Ada 6 jenis sistem testing yang dibahas di sini. Yang pertama ada performance testing. Nah, ini tuh untuk mengukur seberapa cepat dan efisien sistem berjalan. Contohnya waktu simpan data harus kurang dari 1 detik.
Lalu nge-generate laporan 1000 record harus selesai dalam 45 detik dan penggunaan RAM-nya tidak boleh dari 15% misal. Lalu yang kedua, stress testing, menguji sistem di kondisi sistem ekstrim. Banyak pengguna sekaligus, data dalam jumlah yang sangat besar. Tujuannya adalah untuk menemukan batas kemampuan sistem. Lalu yang ketiga ada configuration testing. Nah, di sini menguji sistem di berbagai spesifikasi hardware dan sistem operasi yang berbeda. Apakah sistem berjalan dengan baik di semua konfigurasi yang mungkin digunakan oleh pengguna? Nah, lalu yang keempatnya security testing. Ini untuk menguji keamanan sistem, mulai dari SQL injection atau akses ke halaman yang bukan haknya. Misalkan dari verifikasi login dan enkripsinya juga seperti apa. Lalu yang kelima ada recovery testing. Nah, di sini apakah sistem bisa kembali ke kondisi normal setelah terjadi kegagalan. Lalu yang keenam ada regression testing. Nah, di sini setelah bug diperbaiki, pastikan perbaikan tersebut tidak menimbulkan bug baru di bagian lain yang sebelumnya sudah benar. Lanjut ke Catalan Studio. Untuk implementasi sistem testing, khususnya GUI testing, modul ini menggunakan Catalan Studio. Jadi Catalan Studio adalah tools optimasi pengujian yang dibangun di atas framework Selenium dan Appium. Nah, keunggulannya adalah menghilangkan kompleksitas teknis dari kedua framework tersebut, sehingga cocok untuk siapa saja, baik dari pemula maupun penguji berpengalaman. Catalan mendukung 4 jenis pengujian. Ada web testing, mobile testing, API testing, dan desktop testing. Nah, jadi cara memulai Catalannya, yang pertama kita download dulu dari sistem resmi catalan.com dan install. Lalu kita buat akun dan login. Lalu juga kita buat project baru atau gunakan sampel project. Lalu kita gunakan fitur record and playback. Jadi kita nggak perlu nulis kode dari nol. Jadi Catalan merekam setiap klik dan aksi yang kita lakukan di browser, lalu mengubahnya jadi script otomatis. Lalu yang terakhir, jalankan test case dan pantau hasilnya di tab Job Progress dan Log Viewer. Nah, fitur Log Viewer ini sangat berguna untuk debug. Jadi, jika ada tes yang gagal, kita bisa lihat di baris mana tepatnya terjadi kegagalan dan apa pesan errornya. Lanjut ke User Acceptance Test. Nah, User Acceptance Test atau UAT adalah pengujian yang dilakukan oleh pengguna akhir, bukan oleh tim developer dan juga bukan oleh tim QA, tapi orang-orang yang akan benar-benar menggunakan sistem ini dalam pekerjaan sehari-hari. Nah, tujuannya satu, untuk memastikan aplikasi bekerja pada tingkat yang dapat diterima oleh pelanggan. Jadi bukan sekedar benar secara teknis, tetapi benar secara bisnis dan kebutuhan pengguna. Nah, siapa kandidat tester yang ideal untuk UAT? Nah, di sini kita sebutkan beberapa kriteria. Yang pertama adalah staf yang secara langsung terdampak oleh sistem baru, lalu pengguna yang sering menggunakan fitur-fitur yang diuji, lalu juga orang yang memahami proses bisnis di area mereka, lalu orang yang punya waktu dan bersedia bereksperimen, dan yang terakhir orang yang sabar dan toleran terhadap ambiguitas. Nah, mengapa sadar dan toleran? Jadi karena dalam UAT ini kita sering mencoba berbagai kondisi termasuk yang nggak normal. Jadi nggak semua percobaan akan berhasil, tapi justru itu yang kita cari. Selanjutnya ada dokumen UAT. Nah, dalam pelaksanaan UAT membutuhkan beberapa dokumen dan persiapan yang matang. Yang pertama ada tabel kandidat user. Nah, di sini berisi nama tester, departemen atau area yang mereka wakili, dan area fokus pengujian mereka. Lalu yang kedua ada testing schedule. Nah, timeline lengkap mulai dari identifikasi tester, penyusunan skenario, review skenario, configuration environment, validasi environment, hingga pelaksanaan pengujian. Masing-masing aktivitas ada PIC dan tanggalnya. Yang ketiga, skenario pengujian per use case. Nah, ini adalah inti dari UAT. Setiap use case yang diuji dengan skenario yang sudah disiapkan, ada data input, ada data yang diharapkan, dan juga ada data pengamatan aktual. Nah, dari setiap hasil pengujian yang dibubuhi, ada salah satu dari 3 kesimpulan tersebut. Yang pertama, ada diterima, yaitu keadaan yang berfungsi sesuai harapan. Lalu ada diterima dengan catatan, yaitu keadaan di mana berfungsi tapi ada hal yang perlu diperbaiki. Lalu yang terakhir ada ditolak, yaitu keadaan di mana fungsi tidak sesuai harapan atau harus diperbaiki. Nah, yang keempat,
survei non-fungsional. Jadi selain menguji fungsionalitas, UAT juga mengumpulkan pendapat pengguna tentang kemudahan penggunaan, seberapa mudah sistem dipelajari, apakah pembuatan sistem tercapai, dan sebagainya. Oke, jadi kita ringkas alur pengujiannya. Nah, jadi semuanya diawali dari perencanaan pengujian yang mendefinisikan scope, resources, jadwal, dan metode. Kemudian masuk ke unit testing, yang dimana menguji setiap fungsi dan prosedur secara individual menggunakan black box dan white box. Setelah semua unit lolos, naik ke automation testing dan dengan PHP unit untuk memastikan tes bisa dijalankan berulang kali secara otomatis. Lalu unit-unit digabungkan dan dilakukan integration testing untuk memastikan antar unit bekerja sama dengan benar. Nah, sistem yang terintegrasi kemudian ke sistem testing dengan Catalan Studio untuk menguji performa, keamanan, dan juga konfigurasi aspek-aspek non-fungsional lainnya. Lalu yang terakhir ada user acceptance test, yang dimana pengguna nyata memvalidasi bahwa sistem akan memenuhi kebutuhan bisnis mereka. Jika ditemukan bug, dilakukan perbaikan dan kemudian regression testing mengulang pengujian untuk memastikan perbaikan tidak merusak bagian lain. Jadi ini adalah siklus yang lengkap dan sistematis. Terakhir, kita bandingkan terlebih dahulu antara black box dan white box. Nah, di black box ini tidak memerlukan akses ke source code, jadi kita hanya tahu input dan outputnya. Dasarnya adalah spesifikasi fungsional. Tekniknya adalah dengan ECP dan BVA tadi. Lalu biasanya dilakukan oleh tester independen yang tidak terlibat dalam pengembangan. Nah, untuk white box testing sendiri, ini memerlukan akses ke source code. Jadi, kita memeriksa struktur internal kodenya. Dasarnya adalah alur logika program. Jadi tekniknya adalah dengan CFG dan cyclomatic complexity. Dan biasanya dilakukan oleh developer atau tester teknis. Nah, mana yang lebih baik? Nah, keduanya bisa saling melengkapi. Nah, jadi di sini dengan jelas menyatakan bahwa pengujian yang ideal mengkombinasikan keduanya. Nah, dalam black box untuk memastikan semua kebutuhan fungsionalnya terpenuhi, lalu white box untuk memastikan semua jalur kode teruji. Baik, sekian dari yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.